9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditya Ramadan dengan IMG.19140. Di dalam video ini saya akan mengawali presentasi ini dengan menjelaskan mengenai slide PowerPoint pertama, yaitu psikologi komunikasi. Langsung kepada topik pembahasan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa komunikasi adalah proses pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan untuk menyampaikan pesan, ide, dan gagasan. Di dalam penyampaiannya, komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Dan di dalam video ini, kelompok kami akan membahas mengenai komunikasi verbal dalam ruang lingkup psikologi komunikasi. Dan inilah penjelasan mengenai slide pertama, yaitu psikologi komunikasi. Baik, bila diperhatikan dalam psikologi, komunikasi mempunyai makna yang luas, meliputi segala penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, atau organisme. Kata komunikasi sendiri dipergunakan sebagai proses, sebagai pesan, sebagai pengaruh, atau secara khusus sebagai pesan dalam psikoterapi. Jadi, psikologi menyebut komunikasi pada penyampaian energi dari alat-alat indera ke dalam otak. Sekian presentasi saya mengenai psikologi komunikasi, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa sebagai cara penyampaiannya. Komunikasi ini paling sering dipakai dalam hubungan antar manusia melalui kata-kata manusia mengungkapkan perasaan, emosi, gagasan, atau informasi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dema Kusuma dari kelompok 1 ingin menjelaskan cara menguasai bahasa dalam proses komunikasi verbal. Menurut George Miller, untuk mampu menggunakan bahasa, kita harus menguasai tahap-tahap sebagai berikut. 1. Fonologi, yaitu tentang bunyi-bunyi dalam bahasa. Kedua, sintaksis, cara pembentukan kalimat. Dan semantik, leksikal, arti kata atau gabungan kata-kata. Tahap keempat, kita harus memiliki pengetahuan konseptual tentang dunia tempat tinggal kita dan dunia yang kita bicarakan. 5. Tahap kita harus mempunyai semacam sistem kepercayaan untuk menilai apa yang kita dengar. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Igi Triwandi. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang efektivitas komunikasi verbal. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi sebaik mungkin. Dengan kata sederhana, ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Ada juga contoh karakteristik seperti mandiri adalah sifat positif yang bisa dimiliki manusia di mana pribadi tersebut bisa melakukan beberapa hal tanpa bantuan orang lain dan tidak ingin menyusahkan orang lain. Dan ada juga keterampilan. Keterampilan merupakan suatu keahlian atau kemampuan yang besar melekat pada diri masing-masing secara individu. Dan yang terakhir ada juga makna. Makna juga dapat diartikan sebagai maksud yang terkandung dari sebuah kata baik itu dalam berbentuk kalimat maupun paragraf. Pada dasarnya suatu kata saling berkaitan dengan bendanya. Apabila suatu kata tidak dapat dihubungkan dengan benda, peristiwa, atau keadaan tertentu, maka tidak tersebut memiliki makna. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsyal Azhar dengan NIM G1810403. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan komunikasi verbal.
ada kata-kata memainkan peran penting dalam komunikasi. Setiap gangguan atau gangguan dalam cara pesan disajikan dapat menyebabkan miskomunikasi. Berikut adalah sebagai jenis hambatan komunikasi yang terkait dengan kata-kata. Yang ke-1 adalah ada bahasa. Ini adalah media komunikasi. Jika pengirim menggunakan istilah teknis secara berlebihan, penerima akan kesulitan untuk memahami pesan dengan jelas. Yang kedua ada ambiguitas dan penggunaan abstraksi yang berlebihan. Meskipun pesan yang disajikan dalam konteks yang tidak realistis atau tidak jelas, yang melibatkan banyak pengertian, penerimaan tidak akan dapat terhubung dengan gagasan dengan benar. Selanjutnya ada pesan tidak terorganisir. Ketika kata-kata tidak diatur secara sistematis untuk membentuk pesan yang kuat, itu kehilangan efisiensi dan maknanya. Kemudian kelebihan informasi, efektivitas komunikasi terbentuk ketika seseorang terus berbicara untuk waktu yang lama. Terima kasih.